kena. Kalau sengaja ingin kena, pakai alif, lamasa. Ingat ya? Kalau tak kena, tapi kena sentuhan di hati kita. Mau kemana kamu? Ke hatimu. Ya. Halo? Disentuh sih enggak, tapi kalimat itu menghujam ke dalam jiwa. Sehingga orang berkata, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Maka itu disebut dengan massa namanya. Nah, ini saya ajarkan dulu ya. Nanti di bahasa Arab kita akan temukan kalimat itu, tapi di Al-Quran diksinya sangat luar biasa tepat. Di nanti Anda akan temukan kalimat massa, ayat riba itu massa nanti. Ya, massa. Tapi ayat tentang wudu dan tayamum pakai lamasa, pakai alif. Tapi ketika ketemu dengan mukjizat Nabi Isa, masaha, sampai disebut dengan masih, itu beda. Ya, kalau masaha artinya mengusap, usap. Ya, terkena usapan. Misal kita saat wudu itu mengusap bagian kepala, bukan rambut, ingat. Ya, bukan rambut tapi kepala. Ya, kalau kepala bahasa Arabnya ra'sun. Jamaknya disebut dengan ru'us. Ya, ru'us. Saat kita berwudu, kita mengusap bagian kepala. Maka turun Quran surah kelima Al-Maidah ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Nanti setelah Anda, kata Allah, orang-orang beriman ingin menyempurnakan salat, maka mulai dengan menyempurnakan wudu dulu. Yang 4 itu pokok. Jadi pokok wudu ada 4. Jangan langsung tayamum. Kalau nanti airnya cukup digunakan untuk yang 4 ini, maka dahulukan yang 4 ini setelah berniat. Apa yang 4 itu? Pertama, basuh wajah. Membasuh bahasa Arabnya gosala. Nah, perhatikan bagaimana tepatnya bahasa Al-Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil begini. Rasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Diambil air, kalau keran, ya tadahkan seperti ini, ambil airnya, tumpahkan di wajah. Ya, kalau di gayung, ambil seperti ini, tumpahkan di wajah. Tumpahkan dulu, baru dibasuh secara sempurna. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Perhatikan dalam fikih itu detil sekali. Tangan itu yad bahasa Arabnya, yadun. Yadun, jamaknya aidi. Dari mulai ujung jemari sampai ke sini. Ya, ke bagian dekat pundak. Ini yadun namanya. Ya, kelihatan? Ya, ibu kelihatan di bawah? Ya. Ini yadun. Kalau yang ini namanya asabi', ya, jemari asabi'. Kalau yang ini kaffun, telapak tangan. Ya. Kalau yang ini rusghun, ya, rusghun, pergelangan. Kalau yang ini sa'id namanya. Siku, sampai dari mulai ini pergelangan sampai menuju ke siku, sa'id namanya. Kalau yang ini mirfaq, jamaknya marafiq. Perhatikan dahsyatnya firman Allah, detil sekali. Tatkala kita akan sholat saat bertakbir, ya, Abu Dawud nomor hadis 857, kemudian didetilkan di An-Nasai nomor hadis 886. Saat kita akan bertakbir itu fawadha'a yadahul yumna, ditafsirkan kaffahul yumna alal yusra, maka letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Jelas kaf ini ketemu ini. Atau rusghun ala rusghin, ini pergelangan ketemu pergelangan. Ya, di sini boleh begini, boleh begini. Ya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya, tapi cepat ya, tidak diukur dulu. Jadi Allahu Akbar langsung. Ya, jadi jangan sampai Anda ukur Allahu Akbar. Pas di sini. Boleh sa'id. Jadi telapak ketemu dengan di sini. Ya, tapi tidak mirfaq, tidak sampai siku. Bahkan Nabi melarang orang kemudian bertakbir tangannya disimpan di siku, di sini. Seperti orang sombong dalam bersedekap. Anda kalau sedang punya proyek, baik, jelas? Nah, ini tegas. Perhatikan ayat wudu. Begitu akan pindah kemudian dari wajah kepada tangan, masih basuh. Wa aydiyakum, basuh tangan, ambil airnya. Ingat, ini tajam sekali. Kalau kita tidak paham dengan kedalaman bahasa ini, kita nggak ngerti bagaimana wudhu yang baik. Ambil airnya, tumpahkan. Dari tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Nanti ada hikmahnya. Awas, benar kalau Anda mau begini pun benar, tapi yang kalau mau begini pun itu bisa dibenarkan. Tapi yang paling tepat dari ujung sini sampai dengan ke sini. Ya, mohon izin ya.
boleh berdiri. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan Anda dan orang tua Anda. Pegang ini. Ya, tahan segini ya. Ini dua fungsi, satu mikrofon, kedua anggap keran air wudhu. Ya. Hadap sini, biar kelihatan. Baik, kelihatan? Ini apa? Mikrofon. Sekaligus keran air wudhu. Lihat sini. Ambil, ya, jangan terlalu berlebihan supaya tidak berlebihan mengeluarkan air. Ambil, kemudian saat basuh perhatikan, ini tangan sampai siku. Karena ila itu harfun yadullu ala ghayatis syai'. Ya, huruf yang menunjukkan pada ujung sesuatu. Ana adhab min Jakarta ila Bekasi. Saya akan pergi dari Jakarta ila ke Bekasi. Saya mau tanya, tujuan saya kemana? Bekasi, saya dari Jakarta ke Bekasi. Jadi bukan ke Bekasi dulu, ke Jakarta, ke Bekasi lagi. Dari Jakarta ke Bekasi. Ayat Qur'annya, wa aidiyakum, tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi bukan dari siku ke sini. Ambil airnya, dari sini basuh, sampai dengan ke siku. Bersihkan ke sini. Selesaikan sampai dengan ke bawah, selesai. Jelas sampai sini? Nah, ini terlihat seperti sederhana, tapi tajam maknanya. Nanti yang menafsirkan ini Nabi nanti di hadis Muslim. Nomor hadis nanti diantaranya terkait dengan sholat ke sholat. Nomor hadis 233. As-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan bisa menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya, malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Kapan salat itu akan digugurkan dosa? Dimulai dari wudu. Makanya kata Nabi, orang wudunya benar kalau sesuai dengan basuhannya, di hadis Muslim, jatuh airnya sekaligus menggugurkan dosa-dosa yang melekat pada tangannya. Nah, dosa tangan itu, mana di antara bagian tangan yang sering melakukan maksiat? Kan jemari di sini, bukan di siku. Karena orang bikin status itu dengan jemari, bukan dengan siku. Paham ya? Ini yang sering berdosa tuh, ini naik. Ini keran, lihat. Yang sering berdosa tuh yang ini. Makanya saat ini dibasuh, kita bertobat dari dosa tangan, dibasuhkan, mohon ampunan kepada Allah, minta ini dibersihkan, basuh. Begitu kita tobat dengan itu, dengan dosa tangan ini, maka jatuh air itu sekaligus menjatuhkan kotoran-kotoran dosa di tangan. Makanya orang selesai wudhu itu doanya taubat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma Allahumma minat waj'alni minal Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang taubat. Kan baru wudhu, kenapa doanya taubat? Karena orang saat wudhu dia bertaubat. Karena itu kalimat taharah disandingkan dengan taubat. Ya Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu yang dimaksud Quran surah kedua ayat 222 sampai 223. 223. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahasan kita bukan di situ. Bahasan kita ketika pindah ke kepala, Allah tidak mengatakan wagsilu biru'usikum. Kalau wagsilu, masukkan kepalanya ke dalam kerannya, atau ambil air dari gayungnya, kemudian basuhkan ke dalam kepala. Karena kalimatnya masaha, maka ambil airnya, buang dulu, buang, ya, baru kemudian sisanya usapkan di kepala. Masaha, masaha mengusap. Baknya ingat dulu kita belajar di awal ada 14 makna. Di sini berlaku 3. Satu istighraq, mengusap keseluruhan. Kalau tidak ada masalah, tidak ada luka di kepala, atau akhwat misalnya, maaf, sedang wudhu di tempat tertutup, yang boleh dibuka hijabnya, maka usap dari depan sampai ke belakang. Sempurnakan. Kalau ada kendala misalnya, di sini ada luka, atau akhwat, wudhunya tidak bisa kemudian di tempat tertutup, terbuka ada sementara orang lalu lalang, nggak bisa buka hijab, maka boleh baknya berfungsi tab'id sebagian. Tab'id jadi bagi dua. Ada tab'id ma'at tahdid sebagian, tapi ada batasnya, ubun-ubun di sini. Boleh kemudian di sini Anda luka, di sini Anda usap, sah wudunya. Jelas ya? Jadi jangan kemudian tidak diusap. Kenapa nggak diusap? Luka. Tidak. Usap yang ini sah. Kalau kemudian
Anda di sini bermasalah ubun-ubun misalnya, atau tak bisa diusapkan akhwat di sini, maka yang namanya kepala sepanjang bagian darinya berlaku hukum at-tab'id min duni tahdid. Sebagian tanpa batas, yang penting namanya kepala. Ini kepala bukan? Ini kepala bukan? Coba dites. Kepala, pundak, lutut. Nah, sepanjang masih di kepala, maka boleh diusap. Paham sampai sini? Baik, kalimatnya masaha. Kalau diusap disebut masaha. Yang mengusap atau yang kena usapan disebut masih namanya. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Karena setiap mengusap, yang diusap penyakitnya sembuh. Sakit kepala, usap. Nggak sembuh karena hidayat yang usap. Tapi kalau Nabi Isa alaihissalam usap sembuh, maka disebutlah beliau Al-Masih. Jelas ya? Jelas? Paham di sini? Nah, itu masaha namanya. Tapi kalau menyentuh, tidak berniat usap, cuma terjadi sentuhan. Ya, dalam tawaf misalnya, ya, mohon maaf, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kena sentuhan. Ya, nah, itu namanya lamasa. Jelas ya? Lamasa. Lam, mim, sin. Lamasa. Lamasa. Kalau sengaja pengen nyentuh, subhanallah, target putaran ketiga. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sengaja. Awas hati-hati, itu lamasa. Lamasa. Nah ini, Masya Allah, indah. Makanya di surat Al-Maidah, orang kalau sudah berwudu, misal tak sengaja sentuhan, misal ada ikhwan akhwat tak sengaja itu, tak sengaja, atau suami istri tak sengaja kena, itu tidak membatalkan.